Oke, silakan untuk menghemat kuota, mungkin bisa dimatikan kameranya, tidak masalah. Baik, Pak. Oh, kalau yang ingin berkenan masih muncul wajahnya, boleh. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Oke. Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu Baik, sehat. Pak. Baik, Pak. Oke. Hari ini intinya saya mau memberitahukan kontrak kuliah, kemudian nanti metode perkuliahannya seperti apa dan perlengkapan apa saja yang nanti harus dipenuhi untuk mahasiswa menggambar teknik ini. Sesuai dengan apa yang sudah saudara lihat di Sepejar, sudah saya munculkan juga untuk keseluruhan materi selama 1 semester. Jadi untuk mempelajari materinya satu persatu. Nah, sesuai dengan pembagian yang pertama, ini saya share screen dulu, dan tolong untuk yang lainnya di mute ya, selain saya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya share screen dulu. Nah, di Sepejar saudara sudah lihat, nih, di sini ada RPS dan SAP, ya. Dan SAP di situ berisi rekapan semua tugas-tugas selama 1 semester. Nah, karena kita nanti kan pertemuannya itu 50-50 gitu ya. Jadi yang 50% itu di kosan atau di rumah masing-masing, dan yang 50% lainnya itu tetap masuk kelas. Jadi perkuliahan kita nanti itu tetap ada luring ya. Jadi yang di luar kota silahkan nanti segera ke Malang minggu ini gitu, untuk mengantisipasi pertemuan minggu depan, karena minggu depan kan paling tidak kalau sekarang sudah di Malang posisinya sudah karantina mandiri gitu ya, sudah aman. Dan intinya tetap harus menjaga protokol ketika nanti masuk ke kampus. Nah, untuk rekapan materinya di sini sudah saya sampaikan juga di pemetaan sistem asesmen mata kuliah menggambar teknik dan mesin. Untuk pertemuan pertama, ya ini saya sampaikan yang ini dulu. Pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama kita tidak ada praktikum di lab ruang gambar atau studio gambar ya, di G2 lantai 2, tidak ada. Jadi mulai minggu depan itu yang grup A. Kemudian minggu ketiga juga, ya 2-3 itu tetap grup A. Jadi yang grup E di rumah. Yang grup A masuk, grup A siapa saja? Yang offering kelas E1 ya, offering A1, ini grup A-nya nanti yang masuk 15 orang ini saja. Minggu depan yang masuk E1, kelas E1 hanya ini saja. Gitu ya, hanya 15. Kemudian yang grup B, ini silahkan mempelajari materinya di Sepejar. Demikian juga dengan offering B1 kelas E2, ini yang masuk juga hanya 15 anak ini saja. Langsung masuk ke studio gambar lab G2. Nah, untuk perlengkapan minggu depan, ini saya sampaikan perlengkapan dulu sebelum masuk ke penjelasan ini. Itu yang dibawa sesuai dengan yang ada di Sepejar. Ini sudah saya tuliskan. Saya jelaskan kembali. Ini bisa diklik ya. Buku gambar A3 nanti saudara beli. A3-nya mereknya apapun, yang penting ukurannya A3. Nah, ini wajib. Kemudian pensil 2B dan 2H. Ini bukan pensil mekanik. Ya, pensil 2B, 2H. Mereknya apapun boleh, Staedtler boleh, yang lainnya boleh. Kemudian, nah ini pensil mekanik juga harus beli yang isi 0,5 untuk mal huruf nanti. Nanti mal hurufnya seperti di slide ya.
mal huruf nanti seperti ini, atau kalau mau bisa dicari mal huruf, cari yang agak bagus gitu ya, supaya nanti membuat hurufnya juga bagus. Jadi kalau yang terlalu murah, nanti kualitas hurufnya juga kurang bagus. Butterfly oke lah ya, nanti nggak apa-apa kalau misalnya beli butterfly. Yang lebih bagus lagi mereknya Rotring ini ya, biasanya Rotring ini agak mahal sedikit, nanti terserah. Kalau misalnya ini saya yakin nggak begitu mahal kok ya. Kalau misalnya memang belum ada dana untuk beli saja yang wajib, artinya yang penting banget gitu ya. Contoh misalnya, oh Pak, ini saya belum ada uang untuk beli mal huruf, ini ada mal huruf ya, mal huruf. Nanti boleh pinjam temannya, nggak masalah. Ya nanti yang harus wajib beli itu ya pensil 2B, 2H, buku gambar, kemudian pensil mekanik, rautan pensil, penghapus, penggaris. Sepasang penggaris ini wajib, tidak mahal. Kemudian jangka, busur, ini wajib. Mal lingkaran dan mal huruf, misalnya nanti belum ada dana, belum ada uang, boleh tidak beli dulu, gitu ya, pinjam temannya boleh. Artinya nanti kalau pinjam ya tetap harus dibersihkan dulu ya, misalnya pakai tisu basah, jangan pakai alkohol, nanti pakai alkohol rusak. Ya, jangan dikenai alkohol. Pakai tisu basah yang tidak mengandung alkohol yang dapat mensterilkan bakteri atau kuman, gitu, kalau misalnya pinjam temannya, itu boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa perlengkapan yang harus dibawa. Tidak, Pak. Untuk jangka ini jangan yang ini ya, yang isinya pensil mekanik. Jangka jangan yang isinya pensil mekanik. Jangkanya itu yang model isi yang besar gini, isinya yang besar, isi pensil yang besar, jangan yang mekanik yang kecil, atau yang di sini dijapit pensil itu, tahu ya? Yang pensil terus kemudian dijapit di sini. Pensil biasa. Ya, nanti pilih yang itu, jangan yang isian pensil mekanik. Ya. Pensil mekanik mungkin ada yang belum tahu. Maksud saya pensil mekanik itu yang gini ya, yang isian kecil-kecil itu loh. Nah, nanti kayak yang jangka itu tidak boleh pakai yang gini. Nanti yang jangka rautannya beda. Yang jangka merautnya itu runcing, ya, nggak lancip seperti ini. Ini kalau menggambar nanti modelnya lancip gini, panjangnya kurang lebih 10 mili ininya. Kemudian untuk bagian yang meruncing, yang kerucut untuk kayunya ini kurang lebih 25 mm. Ini standarnya. Kemudian kalau membuat garis ini tuh nggak boleh langsung gini, nggak boleh, harus diputar ya. Harus diputar supaya apa? Supaya ujungnya pensil ini tidak mudah tumpul, sehingga harus diputar. Kemudian sudutnya ini dari sini ini 60 derajat. Ini lebih jelas di pertemuan pertama, saya akan jelaskan lagi, atau nanti saya buatkan video tentang slide yang pertama ini, gitu ya. Kalau sekarang nanti waktunya tidak nutut. Nah, ada pertanyaan? Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya. Mau nanya itu untuk pensil mekaniknya kan 0,5 mm Pak. Itu isinya yang 2B atau yang 2H atau yang HB? Apa yang gimana Pak? Isinya yang 2B. Yang 2B. Karena nanti untuk membuat huruf ya, ketebalan huruf itu samakan dengan ketebalan garis nyata. Pakai 2B saja. Di 0,5. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang bertanya? Pak, untuk penggaris 300 mm itu berarti yang 30 cm ya Pak? Ya, jangan yang pendek ya. Jangan yang pendek. Pak. Makasih Pak. Nah, nanti kalau yang pendek itu nggak cukup untuk kertas A3. Jadi sepasang penggaris segitiga ini juga yang panjang, yang paling besar.
paling besar. Yang berapa itu? 300 mili juga itu ya, paling besar. Jangan yang kecil, nanti nggak cukup gambarnya. Kalau sudah lihat di RPS itu kan ada lampiran tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya kan seperti ini ya. Jadi membuat mulai dari sini ke sana, ini kan nanti satu garis lurus. Jadi supaya lurus dari ujung sini ke ujung sini, sehingga penggarisnya harus panjang gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini ada poros juga ya, nanti kan juga harus satu garis lurus, maka penggarisnya harus panjang. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, di perlengkapan yang harus dibawa, ya. Untuk buku A3-nya boleh dilipat apa enggak, Pak? Oh, enggak boleh. Digulung. Buku A3 itu enggak boleh dilipat kalau membawa ke kampus. Digulung boleh. Oke, Pak. Termasuk penilaian dari saya, itu kebersihan dari bidang gambar itu juga saya nilai. Nanti kalau bidang gambarnya kotor, ya nilainya turun. Kriteria penilaiannya di mana? Di sini sudah saya sampaikan. Jadi harus menjaga kebersihan bidang gambar. Ya, termasuk di sini ya nanti. Misalnya di dalam menggambar itu ada 5 kesalahan gitu ya. Saya cek satu persatu untuk setiap tugasnya mahasiswa, ternyata ada 5 kesalahan. Maka nanti nilai yang didapatkan itu 75. Sehingga kalau ingin mendapatkan nilai yang sempurna, jangan sampai berbuat kesalahan sedikit pun di dalam menggambar. Ya nanti nilainya 100. Kalau tidak ada yang salah sama sekali. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, jadi mulai belajar luringnya minggu depan ya? Minggu depan luring. Sesuai grup itu? Ya, sesuai grup. Jadi yang di luar kota Malang harus ke Malang? Iya, kalau kebijakan saya gitu. Tetap ada luring, karena menggambar itu susah ya. Nanti kalau tidak saya ajari secara langsung, tidak bakalan bisa. Karena basic dari engineering itu kan sebenarnya desain ini ya, termasuk komunikasi nanti kalau dalam bidang apapun di dalam engineering, mechanical engineering itu kan menggunakan gambar gitu ya. Di manufakturnya, di kontrolnya nanti lihat gambar. Jadi kalau gambar tidak bisa, nanti malah bahaya ini. Oke Pak, makasih Pak. Ada yang masih di luar Malang ya? Mungkin. Iya, Pak, masih, Pak. Iya, Pak. Masih di luar Malang, Pak. Iya, diusahakan ke Malang. Misalnya, oh Pak, ini tempat saya masih belum boleh keluar Malang gitu ya, nanti izin yang dilampirkan surat izin yang jelas gitu nanti tidak apa-apa. Jadi diusahakan tetap ke Malang gitu ya. Iya, Pak. Ya. Oke Pak. Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang ke pembagian materi termasuk tugas-tugasnya. Nah, saya sebenarnya kemarin itu juga ini ya sedikit mempertimbangkan kalau misalnya masuknya itu kan 50-50 ya. 50-50 saya tidak bisa memantau 50% maksudnya. Saya tidak bisa memantau yang 50% lainnya yang tidak masuk kelas. Sehingga tugasnya itu barangkali nanti akan saya kurangi gitu ya. Jadi tetap ikuti saja. Nanti instruksi dari saya, kalau misalnya ke depan dalam satu semester ini tidak nutup keseluruhan tugas sampai 6 tugas, maka nanti saya akan berikan kebijakan khusus di akhir, jadi tidak sekarang. Jadi saya lihat dulu perkembangannya dari minggu pertama pertemuan ini sampai nanti mungkin tengah semester gitu ya. Kalau misalnya memang masih memungkinkan melanjutkan 6 tugas, maka ya semua tugas ya tetap dikerjakan.
Untuk gambar itu nanti jangan sampai menggunakan bidang gambar yang sebelah kiri ya. Jadi misalnya membuka, nah misalnya ini kertas gambarnya ya, kertas gambar dibuka ini ya, kertas gambar dibuka, gambarnya itu yang sebelah sini, bukan yang sini. Nanti baliknya sebelah sini juga, ya. Balik lagi sebelah sini juga. Jadi kalau 6 gambar tidak ada yang salah, satu buku gambar itu cukup. Nanti teknis gambarnya gimana waktu offline ya saya ajari. Jadi kalau online gini saya harus praktekkan juga. Intinya jangan sampai tangan ini langsung menyentuh ke kertas gambar, karena kalau nanti yang berkeringat itu kertasnya jadi kotor. Jadi makanya tadi perlu di perlengkapan itu punya tisu, kasih tisu, baru tangannya ke kertas gambar, baru gambar. Gitu. Itu aturan-aturan awal yang perlu diingat. Jadi saya tidak akan menyampaikan banyak, nanti takutnya lupa malah. Tanya dulu aja, tanya-tanya yang tidak paham dulu. Silakan. Yang tanya? Nanti pembagian grupnya gimana ya Pak? Ya, yang di rumah itu sebenarnya cukup mempelajari materi saja. Nah, yang di kampus sesuai dengan pembagian saya itu sifatnya tetap individual ya. Saya bagi grup itu maksudnya yang masuk itu hanya 15 ini gitu. Bukan berarti ini nanti berkelompok mengerjakan satu tugas, tidak. Ini tetap secara individu mengerjakan tugasnya masing-masing. Cuma yang masuk awal minggu depan dan minggu ketiga itu hanya grup A. Grup A saja. Gitu ya, nanti tetap mengerjakan masing-masing. Gitu. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Boleh lihat ininya nggak Pak, apa jadwal luringnya nanti yang pembagian grup minggu 1, minggu kedua siapa-siapa yang masuk? Nah, ini di layar tampil nggak? Iya. Enggak Pak. Tampil, Pak. Tampil Pak. Muncul, Pak. Muncul kan harusnya. Ini. Muncul, Pak. Muncul Pak. Iya. Muncul. Ini pembagiannya. Jadwalnya Pak yang untuk masuk. Ini pembagian grupnya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Ya, jadwalnya Pak. Gimana? Minggu kedua. Untuk jadwalnya Pak. Ya, minggu kedua sama seterusnya Pak. Ya ini minggu. Kuliah minggu ke 1, 2, 3, 4 sampai 16 kan. Nah, ini sekarang sebenarnya kalau reguler kakak tingkat saudara mulai angkatan 2019 ke atas gitu ya, 18, 17 seterusnya itu sudah masuk minggu ke 4 ya, kalau enggak ketiga sekarang ini. Sudah masuk ke sini. Minggu ke-5 mungkin ya. 2, 3, 4. Iya, minggu ke-5 kayaknya. Ya. Nah, saudara ini masih masuk minggu pertama ini. Karena yang maba ini masuknya ada diskon ini. Ada diskon 1 bulan kan. Ya, harusnya pertemuan ke-5, sekarang ternyata masih pertemuan pertama. Sehingga tetap saya anggap minggu ini karena saudara pertama masuk pertemuan pertama, sehingga ini tidak ada praktikum di lab minggu pertama. Nah, nanti minggu kedua, minggu depan gitu ya, minggu depan nanti yang grup A. Minggu depannya lagi, minggu ketiga tetap grup A. Jadi walaupun kelas E1, E2 tetap grup A gitu ya. Ini waktunya sudah mau habis, saya perpanjang lagi, saya perbarui linknya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini saya matikan dulu. Bentar. Pak.
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau masih cukup ini waktunya ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Pak, untuk detail 9 menit. minggu keberapa, tanggal berapa, ada nggak Pak ya? Gimana? Bisa diulangi? Untuk misalnya kan minggu ketiga itu, Ya, tanggal spesifiknya nggak ada Pak? nggak ada. Jadi ikuti Senin, saja pertama masuk ini saya anggap minggu pertama gitu aja. Nah, yang minggu keduanya berarti minggu depan gitu aja. Nanti dicatat sendiri ya. Iya, Pak. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Apalagi? Ini pembagian kelompoknya sesuai nomor absen. Iya, Sesuai nomor absen Pak. Iya, sesuai. Ini nomor absennya dari berapa ke berapa di grup A misalkan gitu berapa Pak? Jadi satu ini sesuai di daftar kelas, daftar hadir kelas di HK. Saya sesuaikan itu, tidak saya acak sehingga yang urutan pertama ini ya yang dia ada di presensi pertama, gitu di DHK-nya. Oh, berarti dari urutan daftar itu dari nomor 1 sampai nomor 15 di grup A. Iya. Selanjutnya dari nomor 16 ke 30 di grup B Pak ya? Ya, gitu. Saya urutkan. Saya lihatkan ya, presensinya kalau di dosen itu gimana. Saya tahu. Pengajaran. Saya contohkan yang E1. Yang E1 ini waktunya mepet. Silakan tanya-tanya aja lah ya yang webinar ini. Nah, ini saya urutkan ini nih. Oh. Bentar. Oh, ini tahu dia nih. Coba di sini. Nah, nih. Afillah Ahmad. Ya, sama kan? Ya, sampai 15. Sesuai dengan daftar hadir kelasnya. Nah, ini terakhir Dani Yuwana. Oke, Pak. Gitu Siapa? ya. Silakan ada pertanyaan lagi sebelum waktunya habis, masih 7 menit. Kalau kelas yang E2 gimana Pak? Grupnya? E2 sama saja. E2. Ini sesuai daftar hadir kelas. Ini saya lihatkan E2. E2. Oke, aja deh. Sama. Daftar hadirnya nih. Abror ya nanti sampai ke siapa ini? Abror sampai ke ini Muhammad Maulivio Dasuma. Oh. Iya, Pak. Masih Pak. Ini sampai 17 ya. Ini nanti masuk minggu depan. Yang E2 jam berapa? Siang ya. Sesuaikan jamnya. Nah, yang ini E1 ini kan 45. Nah, ya E2 nanti tetap 9-10 juga. Sesuai ini maksudnya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Tidak ada, Pak. Ya, gitu ya. Tidak ada, Pak. Oke, nah sekarang tugasnya untuk dikerjakan minggu ini bisa dicicil mempelajari slide. Slide-nya dibaca dulu. Setelah ini ya, disempatkan baca karena ini kuliah untuk meetingnya kan hanya 45 menit ini. Nah, masih ada sisa waktu. Silakan dibaca. Termasuk e-booknya juga dibaca. Nah, slide yang pertama itu tentang pengenalan alat-alat menggambar teknik. Dibaca, kemudian setelah dibaca, nanti kuis ini, coba ya semuanya nanti assignment di kuis ini. Kirimkan hasilnya di sini. Ya, ini tidak saya beri waktu kalau nggak salah. Jadi diusahakan sebelum minggu depan sudah mengumpulkan. Nanti review slide satunya, misalnya punya kertas apa, binder misalnya ya, ukurannya berapa, terserah pokoknya 1 halaman saja reviewnya. Jadi keseluruhan slide ada berapa ini? Ada 60 slide. Diringkas sesuai pemahaman saudara tanpa melihat slide misalnya ya. Diringkas menjadi 1 halaman saja, difoto, dijadikan PDF pakai
cam scanner atau yang lainnya, kemudian dikumpulkan di assignment quiz. Gitu. Itu tugasnya. Oke? Itu waktunya sampai minggu depan ya Pak? Sampai minggu depan ya, misalkan sampai minggu depan. Jadi misalnya setelah kuliah masih belum Pak, itu kan masih ada waktu. Nanti saya batasi sampai jam 12 malam. Gitu. Oke? Cukup ya Pak. Nah ini video motivasi, bagaimana pentingnya kita sebagai seorang engineer untuk bisa memahami tentang menggambar, baik menggambar nanti ada kuliah menggambar teknik, menggambar mesin, termasuk nanti implementasinya di software CAD. Gitu. Nanti dilihat-lihat lah ya. Ini e-booknya kalau nggak salah bisa di-download, silahkan. Oke, cukup jelas ya, saya pikir. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak, mau bertanya Pak. ya, siapa yang tanya nih? Dani Yohana. Ya, Itu Pak, kita kan luring yang kelompok A tadi kan misalkan luringnya minggu kedua sama ketiga. ya. Nah, terus nanti selanjutnya gimana Pak? Masih ada luring lagi kan Pak? Atau Ada 45 yang grup A libur, 67 masuk lagi, gitu. 89 libur, 10-11 masuk lagi. Gitu. Jadi diselang-seling 2 minggu masuk luring, 2 minggu libur, 2 minggu A masuk lagi, 2 minggu libur. Nah yang libur ini giliran yang B yang masuk, kelompok B masuk, hanya yang libur gitu. Begitu ya, nggak bingung kan? Oh ya. Nah jadi libur itu artinya belajar sendiri ya, nggak benar-benar libur melalui sistem. Nanti filosofi gambarnya itu saya jelaskan ketika luring itu, biar nggak hilang. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak. Ya. Pak. Ya. Pak, izin bertanya lagi Pak. Rahmat dulu, Rahmat ya. Silakan. Pak, Oke, ini Pak. saya kan absen 31 Pak. Itu ikut kelas yang di A1 apa yang satunya lagi Pak? Nomor absen 31. Kau sih neng kelas apa? E1 Pak. S1. S1 wis ana kan tulisan sini. Namanya ada. Iya Pak, ada Pak. Ada Pak. Ya wis, berarti S1. E1 aja Pak ya? Yo. Ikuti Oh, aja. iya, Pak. Makasih, Pak. Ikuti yang di kemarin tuh ngambilnya di S1 atau S2. Itu aja. S1 Ya. yang pagi. Silakan. Sudah ya? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini masih 1 menit, silakan. Untuk tugas merangkum tadi kan 1 lembar itu ya Pak. Ya. Itu pakai kertas apa ya Pak? Kertas, terserah kertasnya, tidak ada batasan. Kertas A4 boleh, kertas binder yang kecil boleh, kertas folio boleh, semuanya boleh. Yang penting hanya 1 halaman. Jadi sekali foto semuanya kena. Oke Pak. Izin bertanya Pak, Ya, bagi mahasiswa yang masih di luar kota dan belum bisa mengikuti luring, apakah nanti ada jadwal pengganti atau gimana Pak? Di rumah kita ngikutin pembelajaran itu seperti apa, kalau boleh tahu? nah itu diusahakan sebenarnya, karena ada waktu 1 minggu ini ya. Karena kebijakan saya tetap ada luring gitu, diusahakan ke Malang. Cuma nanti kalau memang benar-benar tidak bisa gitu ya, nanti tidak ada pengganti kalau saya. Mungkin ikut yang grup satunya itu boleh. Tidak harus, misalnya benar-benar tidak bisa minggu depan, ikut yang 3 minggu lagi boleh. Jadi yang grup A, salah satu mahasiswa tidak bisa, ikut yang grup B boleh. Gitu ya. Oke, kita sambung minggu depan. Ingat yang grup A semuanya masuk. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Untuk hari ini saya akhiri dulu karena waktu kita terbatas. Silakan bisa dipelajari materi yang dikejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.